A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bariul khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita, yaitu insan kamil dalam pandangan irfan falsafi Ibnu Arabi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandangan dunia Ibnu Arabi berpijak secara kokoh pada dua landasan. Pertama, hak subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Dalam hal ini wahdatul wujud syakhsiyah. Dan kedua, insan kamil sebagai kaun jami' atau muwahhid. Sebagaimana yang sudah kita isyaratkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa peletak pertama istilah insan kamil adalah Syekh Akbar Ibnu Arabi. Dialah orang yang pertama menggunakan istilah ini dalam kitab Irfan Islami, serta menuliskannya dalam kitab-kitabnya seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, Fusus Al-Hikam, Insan Kamil wa Kutub, dan lainnya. Sekarang kita ingin memaparkan sebagian dari pemikiran beliau yang berhubungan dengan insan kamil ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat insan kamil. Mengawali pembahasan insan kamil dalam perspektif irfan falsafi Ibnu Arabi, suatu hal yang penting yang mesti kita ketahui bahwa Syekh Akbar mempunyai tinjauan terhadap manusia dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan kauni, yaitu wujud eksternal. Dalam tinjauan ini akan kita jumpai konsep tentang manusia sebagai alam universal, yang dalam bahasa logika manusia ini dapat disebut sebagai suatu spesies. Manusia pada tahapan ini paling sempurnanya maujud di antara maujud-maujud alam. Sebab ia menjadi bentuk dan gambaran Tuhan. Pada tahapan ini manusia adalah sempurna dalam zatnya. Karena itu ia adalah insan kamil. Insan kamil dalam pengertian ini merupakan intisari sempurna dari alam. Dan ia adalah ruh seluruh alam eksistensi. Ia adalah suatu maujud yang meliputi seluruh entitas-entitas yang terjelma di alam. Singkatnya, manusia pada tingkatan ini adalah eksistensi sempurna yang universal, yang secara istilah tasawuf dan irfan yaitu kaun jami. Pada tingkatan kedua,
manusia bermakna satu individu manusia. Dalam tingkatan ini semua manusia tidaklah dalam bentuk yang sama sempurnanya. Dari sudut ini di antara manusia terdapat derajat-derajat. Dan hanya sekelompok kecil dari mereka yang layak disebut dengan insan kamil. Kebanyakan manusia mempunyai jarak dari kesempurnaan. Nah, pembahasan kita sekarang ini berhubungan dengan insan kamil dalam pengertian pertama. Sebagaimana yang diisyaratkan, manusia pada tingkatan pertama dari dua tingkatan tersebut merupakan salinan dan intisari dari seluruh alam. Ia dengan pengertian ini disebut dengan kaun jami. Ibnu Arabi pada awal kitabnya Fusus Al-Hikam mengutarakan suatu topik manusia sebagai kaun jami dalam kaitannya dengan proses penciptaan alam. Menurutnya lewat tajalli hak subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan keniscayaan nama-nama ilahi terjadilah penciptaan alam dan penciptaan manusia. Akan tetapi insan kamil dalam hal ini adalah satu-satunya entitas yang memiliki seluruh kualifikasi entitas-entitas seluruh alam. Beliau pada kesempatan tersebut mengutarakan pandangan tentang definisi dan hakikat insan kamil. Ungkapan beliau dimulai dengan kalimat-kalimat berikut ini. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak yang dari sisi asmaul husna-nya yang tidak akan sampai padanya perhitungan, menyaksikan entitas-entitas nama-namanya, dan atau kamu berkeinginan katakanlah melihat wujudnya pada kaun jami yang meliputi seluruh perkara karena keberadaannya yang tersifati dengan wujud hak subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya menampaklah rahasianya kepadanya. Yani menampaklah rahasia hak subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Maka dia menciptakan hasrat Adam. Dalam ungkapan di atas, Ibnu Arabi memulainya dengan kata kehendak ilahi. Masyiah ilahi bagi penciptaan alam dan khususnya manusia. Pada hakikatnya hak subhanahu wa ta'ala dari sisi zat mutlaknya ada pada kemahakayaan mutlak dan tidak mempunyai tuntutan penciptaan sama sekali bagi dirinya sendiri. Asmaul husna-nya lah yang menginginkan perwujudan dan penjelmaan alam. Syekh menjelaskan kondisi ini dengan pernyataan Tuhan ingin melihat entitas nama-nama atau ingin menyaksikan eksistensi dirinya. Sesuatu yang ia ingin katakan bahwa Tuhan punya masyiah,
Tuhan punya kehendak menyaksikan dirinya dalam cermin alam. Tuhan ingin menyaksikan dirinya dalam tajalli dan manifestasi nama-nama serta sifat-sifatnya. Beliau lebih lanjut memandang bahwa hak subhanahu wa ta'ala mengadakan seluruh alam dalam bentuk badan tanpa ruh. Seperti sebuah cermin tanpa sinar pantulan. Karena itu perkara ini mengharuskan alam menemukan sinar. Dan Adam adalah entitas sinar cermin serta ruh badan tersebut. Ini tidak lain adalah manusia sebagai representasi khalifah hak subhanahu wa ta'ala. Ia bagi hak subhanahu wa ta'ala berkedudukan seperti pupil mata bagi mata, yang dengannya penglihatan mengambil bentuk serta dengannya mata bisa melihat terhadap objek-objek. Dengan demikian, maka hak subhanahu wa ta'ala menamakan ciptaan ini insan. Karena hak subhanahu wa ta'ala dengan perantaraannya melihat kepada makhluk serta merahmati mereka. Ia adalah insan hadis azali dan daim abadi, serta kalimat fasilah jami'ah yang dengan eksistensinya alam mendapatkan perwujudan. Oleh karena itu, insan kamil bagi alam seperti permata cincin yang menjadi tempat ukiran dan alamat, di mana perbendaharaan eksistensi terjaga dengannya. Dari sisi ini, Syekh Akbar ingin menambahkan bahwasanya insan kamil sebagaimana permata cincin yang menjadi tempat ukiran serta alamat. Nah, dengan itu maka perbendaharaan eksistensi pun terjaga dengannya. Yani setelah tercipta akan mengalami keterjagaan. Nah, insan kamil dari sisi ini ia juga dinamakan khalifah Tuhan. Sebab Tuhan dengan bayangan eksistensinya atau lewat bayangan eksistensinya lah menjaga alam dan penghuni-penghuninya. Berasaskan ini, selama insan kamil ada, maka alam tetap terjaga serta terpelihara. Sebagaimana kita lihat paparan ini, Ibnu Arabi mengutarakan suatu tema terkait masalah pengetahuan terhadap insan kamil. Bahwa dia memandang insan kamil adalah eksistensi universal, ruh alam dan cermin sempurna yang memantulkan seluruh eksistensi ciptaan. Insan kamil merupakan suatu mewujud yang dengannya hak subhanahu wa ta'ala menyaksikan kesempurnaan zatnya yang gaib mutlak dalam syahadah mutlak
serta cerminan sempurna dirinya. Insan kamil adalah gambaran sempurna hak subhanahu wa ta'ala dan cermin sempurna sifat-sifatnya. Kedudukannya lebih tinggi dari batas imkan dan maqam khalq. Ia berada antara wujub dan imkan. Yakni terdapat barzakh antara hak subhanahu wa ta'ala dan makhluk. Dan dengan tingkatan serta keperantaraannya lah, maka emanasi hak subhanahu wa ta'ala mengalir sampai kepada alam, dan juga dengan perantaraannya lah alam terjaga. Dari definisi Ibnu Arabi, kita juga bisa memahami bahwa hubungan insan kamil dengan hak subhanahu wa ta'ala seperti hubungan bola hitam mata, yakni pupil mata dengan mata. Yakni sebagaimana tujuan asli dari penciptaan mata sebagai alat indera melihat dan lewat pupilnya penglihatan dihasilkan, demikian pula tujuan asli dari penciptaan alam adalah manusia, yakni insan kamil. Hanya dengan insan kamil diperoleh ma'rifat-ma'rifat hakiki zahir dan batin, yaitu rahasia-rahasia ilahi. Dan dengannya tersambungkan awal ke akhir, serta dengannya tingkatan-tingkatan alam batin dan zahir menemukan kesempurnaannya. Hubungannya dengan alam ibarat permata cincin dengan cincin. Sebagaimana kita isyaratkan, yakni sebagaimana permata cincin menjadi tempat pengukiran atau penulisan dan alamat, insan kamil juga menjadi tempat seluruh gambaran nama-nama ilahi serta hakikat-hakikat alam. Jadi perbendaharaan-perbendaharaan dan rahasia-rahasia Tuhan dalam bentuk detailnya terdapat dalam makrokosmos, terdapat dalam alam raya ini. Dan dalam bentuk universalnya, dalam bentuk intisarinya, terkandung pada insan kamil. Dengan demikian, insan kamil pemilik perbendaharaan wujud nama-nama ilahi, dan dengan pengertian inilah ia sebagai penjaga mereka. Syekh Akbar dalam Fasun Syuaibi menuturkan, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Rabbnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sebab manusia dicipta atas bentuk dan gambaran Tuhannya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Bahkan hakikat dan identitas manusia, hakikat dan identitas hak subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Ismul A'zam meliputi hakikat seluruh nama-nama. Nama sesuatu merupakan apa yang dengannya sesuatu dikenali dan diketahui. Karena itu nama memperkenalkan nama yang
memperkenalkan yang dinamakan. Nama-nama hak subhanahu wa ta'ala adalah gambaran-gambaran universal, hakikat-hakikat yang secara identitas dan efek-efek menunjukkan atas sifat dan zat hak subhanahu wa ta'ala. Secara keeksistensian, nama-nama itu memperkenalkan wajah hak subhanahu wa ta'ala, dan secara manifestasi dan determinasi menunjukkan kesatuan, ketunggalan hak subhanahu wa ta'ala. Ibnu Arabi berkeyakinan bahwa insan kamil pangkal perwujudan alam dan hakikat-hakikat eksistensi. Ia merupakan pangkal terjelmanya alam dan hakikat-hakikat maujud-maujud alam semua merupakan determinasi-determinasinya. Jadi hakikat insan kamil adalah mazhar sempurna seluruh nama-nama dan sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu ia mazhar ismul azam, yakni mazhar nama Allah. Dikarenakan hakikatnya adalah mazhar ismul azam, yaitu nama Allah, maka ia bertajalli dan memanifestasi dalam semua nama-nama, dan dari tajallinya maka seluruh mazhar-mazhar dan wujud-wujud memperoleh manifestasi dan perwujudannya. Syekh Akbar di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah menguraikan satu bentuk pandangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dirinya kepada suatu nama dari nama-nama kecuali dia menempatkan bagian dari nama tersebut dalam wujud manusia. Yang mana manusia seukuran kelayakannya dapat memanifestasikan nama tersebut dalam alam. Dan karena itulah sebagian urafa menakwilkan hadis Allah menciptakan Adam atas bentuknya, yaitu khalaqallahu Adam ala suratihi, berkaitan dengan permasalahan hakikat insan kamil ini. Jadi Tuhan menempatkan manusia sebagai khalifahnya di bumi dikarenakan mengandung seluruh sifat-sifat dan nama-nama sempurnanya. Nah, selanjutnya Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam meluncurkan pemaparannya di tempat lain dari kitab ini, yaitu kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, berkata, paling sempurnanya jelmaan yang mewujud dalam maujud-maujud di sisi seluruh jelmaan yang ada adalah manusia. Sebab insan kamil bukan insan haiwan. Ia terjelma berdasarkan bentuk hak subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk memiliki kesempurnaan.
Jadi menurutnya bentuk dan kemeliputan manusia menjadi alamat kelayakannya bagi penyematan makam kekhalifahan ilahi. Sebab apabila Hazrat Adam alaihissalam dalam bentuk seseorang yang Tuhan jadikan sebagai khalifahnya, sementara ia tidak menjelma sebagai khalifahnya, maka ia bukanlah khalifah. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, mesti apa yang ia butuhkan terhadap kekhalifahannya, ia miliki. Sebab jika tidak, maka ia bukanlah khalifah, ia tidaklah pantas menjadi khalifah. Ya. Syekh Daud Kaisari, seorang pensyarah daripada kitab Fusus Al-Hikam, adalah penerus daripada Maktab Irfan dan Tasawuf Falsafi Ibnu Arabi. Dalam menjelaskan ungkapan Ibnu Arabi, sesungguhnya dia menciptakannya atas bentuknya, bahkan ia identik hakikatnya dan identitasnya, menuliskan yakni manusia dicipta atas bentuk Tuhannya, dan yang dimaksud dengan bentuk adalah nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Dalam artian Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi tersifati dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat, dan bahkan identitas serta hakikat ilahi tersembunyi dalam hakikat manusia. Dan identitas manusia serta hakikatnya identik dengan identitas dan hakikat ilahi. Dan manusia adalah mazhar Ismul A'zam Allah yang meliputi seluruh hakikat nama-nama. Selanjutnya, a'yan thabitat, entitas-entitas tetap, merupakan tajalli, nama-nama Tuhan. Dan alam yang dinisbahkan alastu adalah entitas tetap, ain thabit insan kamil. Sebab entitas tetap insan kamil memiliki kebesaran dan keagungan atas entitas-entitas mungkin lainnya, maujud-maujud mungkin lainnya. Khaja Muhammad Farsa, seorang pensyarah dari kitab Fusus Al-Hikam dalam bahasa Persia, dalam menjelaskan perkataan Ibnu Arabi, maka menjelmalah seluruh apa yang dalam bentuk ilahiyah dari langit-langit pada perwujudan insania, maka jadilah wujud ini tingkatan meliputi dan mengumpulkan, serta dengannya berlakulah hujah Allah Subhanahu wa taala atas para malaikat. Ia berkata, sebab hak Subhanahu wa taala menjadikan insan sebagai khatam dan khalifah, maka menampaklah apa saja yang ada dalam bentuk dan gambaran ilahiyah dari nama-nama dan sifat-sifat pada perwujudan ini. Dan kesempurnaan ini menjelma padanya secara aktual, secara real. Dengan demikian secara wujud nyata ia mempunyai tingkatan dan kedudukan meliputi, serta dengan kemeliputan ini perwujudannya menjadi hujah atas para malaikat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 33 Tuhan mengatakan, wahai Adam,
beritahulah pada para malaikat nama-nama semua entitas-entitas itu. Sebagaimana yang kita sudah isyaratkan, berasaskan keyakinan Ibnu Arabi, insan kamil adalah manifestasi Ismul A'zam Allah. Ia memandang nama ini paling pertama bertajalli dari hak subhanahu wa ta'ala. Paling pertama termanifestasi dari hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu makam khilafah insan kamil ditinjau dari aspek kemazharannya dari Ismul Azam ini dihubungkan dengan seluruh nama-nama lainnya. Yakni karena ia adalah mazhar Ismul Azam Allah tersebut, maka meliputi seluruh nama-nama lainnya. Sadruddin Kunawi atau Syekh Kabir Sadruddin Kunawi, murid langsung dari Syekh Akbar Ibnu Arabi, dalam mengafirmasikan pandangan gurunya dalam Kitabul Fuquq, Kitab Al-Fuquq yang merupakan kunci rahasia-rahasia kitab khusus Al-Hikam, menuliskan demikian. Kalbu seluruh bentuk-bentuk entitas adalah insan kamil hakiki yang merupakan barzah antara wujud dan imkan, serta cermin sempurna yang merefleksikan zat dan tingkatan dari sifat-sifat kidam dan hukum-hukumnya, dan demikian juga seluruh yang hadis, seluruh yang baru. Syekh Akbar dalam menjelaskan, ya, jadi ini tadi. Selanjutnya Syekh Akbar dalam menjelaskan tentang insan kamil sebagai bentuk hak subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini beliau menjelaskan sebagaimana insan kamil diciptakan sebagai bentuk hak subhanahu wa ta'ala, maka ia sendiri adalah hak yang dengan wasilahnya Tuhan menciptakan alam. Yakni suatu ciptaan yang karenanya alam diciptakan. Karena manusia merupakan paling sempurnanya dari maujud-maujud. Makanya ia tujuan eksistensi. Karena ia tujuan eksistensi, maka keberadaannya terlaksana sebelum eksistensi alam. Oleh karena itu, selain karenanya tidak tercipta suatu ciptaan sebelumnya. Jika ia tidak ada, maka penciptaan tidak mengambil bentuknya. Jadi pada hakikatnya, hakikat insan lebih dahulu daripada hakikat alam. Justru karena hakikat insanlah maka alam diciptakan. Di dalam filsafat bahwasanya sebab gaib itu secara konseptual lebih awal daripada yang lainnya. Kendati pun nanti di dalam keaktualan, keberadaan secara keeksternalan, ya dia menjadi akhir dari seluruhnya. Berasaskan apa yang telah kita uraikan,
Maka hakikat insan kamil menurut Ibnu Arabi adalah wujud sempurna dan paling sempurnanya tajalli Tuhan serta mazhar Ismul A'zam Allah. Ia bentuk hak subhanahu wa ta'ala dan karena wujudnya menjelmalah rahasia-rahasia ilahi dalam mazhar-mazhar. Seluruh alam dengan seluruh atom-atomnya beserta seluruh rahasia-rahasianya tegak dengan hakikat insan kamil. Oleh karena itu, insan kamil lebih utama dari seluruh masiwallah. Padanya terkumpul seluruh sifat-sifat kesempurnaan kalimat-kalimat eksistensi. Karena dimensi inilah ia adalah khalifah Allah dan kekhalifahannya meliputi seluruh maujud-maujud. Ia adalah mazhar nama Allah dan cermin yang merefleksikan hak subhanahu wa ta'ala. Ia adalah wadah mengalirnya emanasi hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan wasilahnya, maujud-maujud lainnya mendapatkan cahaya keeksistensian. Ia dinisbahkan kepada hak subhanahu wa ta'ala ibarat bola hitam mata terhadap mata. Sementara relasinya dengan alam seperti permata cincin dengan cincin. Ia adalah penjaga khasanah dan rahasia-rahasia ilahi. Serta khasanah dan rahasia-rahasia tersebut secara keseluruhan terdapat pada wujudnya. Selain itu, ia merupakan barzakh antara wujud dan imkan, antara wujud hak dan wujud imkan. Ia sebagai cermin sempurna antara sifat-sifat kidam dan sifat-sifat hadis. Ia adalah wasilah antara hak subhanahu wa ta'ala dan makhluk. Olehnya, berkat wujudnya lah emanasi hak subhanahu wa ta'ala mengalir sampai kepada seluruh alam mulk dan malakut. Serta entitas-entitas mereka mendapatkan keterjagaan. Ya, inilah kita punya pembahasan pada seri kedua dari pembahasan insan kamil dalam perspektif irfan dan tasawuf falsafi Syekh Akbar Ibnu Arabi. Insyaallah seri ketiga akan menyusul nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.